ibu saya itu meninggal karena mengandung adik saya yang bontot itu sekitar umur 4 bulan. Jadi kebetulan Pak Jamal, saya dulu malu dengan keluarga dan masyarakat yang ada di Tewali itu. Malu karena? Malu karena begitu saya menghabiskan apa saja untuk membiayai di sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran. Baik, lanjut lagi ke hal yang lain, Abu, terkait masalah organisasi. Kami juga tahu bahwa kiprah Abu tidak hanya terbatas di bisnis maupun di bidang kedokteran, tapi yang kami tahu Abu juga ada di organisasi yang menurut kami ini adalah ya mungkin secara ini untuk mengekspresikan bagaimana Abu bisa menjadi organisatoris yang baik begitu. Bisa sedikit ceritakan mengenai organisasi Abu? Jadi karena saya udah lama itu tidak mendengar bahasa Bima. Terus terang waktu di Aceh, waktu di Bali juga jarang orang yang ke sana, ke Bali sebagai Jakarta. Seolah-olah itu saya itu pengen ketemu semua orang Bima yang berbahasa Bima Jakarta. Nah, oleh karena itu, apalagi orang Wera, wah itu saya senang kalau dia datang, kalau sini, pokoknya biasa aja, pokoknya untuk bermasyarakat yang baik. Baik. Itu. Kemudian masalah kesehatan, saya terkenal ini bahasa orang Wera atau bisa bahasa Bima aja. Semua orangnya saya kasih gratis. Jadi Sobat Inspirasi, satu lagi kunci rahasia atau rahasia, bukan rahasia lagi sebenarnya, tapi ini menjadi daya pikat bagi kita khususnya mungkin orang Bima. Jadi di rumah sakit beliau ini apabila datang ke rumah sakit dan kita bisa berbahasa Bima, itu akan diberikan gratis dari segi pelayanan. Mungkin hanya diberikan biaya untuk obat-obat saja kali ya. Obat-obatan Kak. Baik, artinya ini layanan yang luar biasa nih buat warga Bima dan Numpu. Jadi Sobat Inspirasi, apabila ada yang berkenan atau berminat untuk mungkin mau melahirkan atau mungkin mau memprogramkan untuk kehamilan, silakan datang ke rumah sakit anggreknya milik Abu Dr. Sanusi. Baik, terkait masalah organisasi tadi yang tanyakan Bu, organisasi apa saja yang mungkin menurut Abu yang menjadi tolak atau titik di mana Abu bisa lebih mengekspresikan Abu di dalam bidang organisasi? Ya, itu pertama, yaitu karena itu begitu datang saya tahun 86, itu saya didaulat oleh orang Wera, tidak bisa menolak. Pokoknya saya harus jadi ketua Ikatan Keluarga Wera. Ketua Ikatan Keluarga Wera atau IKRA ya? IKRA. Baik. IKRA itu boleh katakan dianggapnya mereka seumur hidup kata mereka. Seumur hidup dan nggak tergantikan. Dan karena memang nggak menemukan sosok yang seperti Abu atau karena memang orang terlalu menganggap Abu sesepuh dan satu-satunya yang seperti Abu mungkin Abu gitu maksudnya kali ya. Kan apalagi setiap tahun tuh kalau buka puasa tuh ramai penuh di sini orang Wera itu. Baik. Berarti oleh orang Wera atau Ikatan Keluarga Wera, Abu dianggap sebagai salah satu sosok yang mungkin sama seperti kami di SCPD Channel menganggap sebagai salah satu sosok inspirasi, di mana di ketokohan beliau di Wera juga kami anggap sebagai sesepuh yang layak untuk diinspirasiin apa yang beliau lakukan. Baik. Lalu organisasi terkait BMMB mungkin bagaimana di situ, Abu? Jadi sudah itu teman-teman di BMMB, yang lain Bima di luar Wera itu tertarik dulu karena saya selalu halal bihalal orang Wera itu selalu ramai dan didatangi oleh orang orang Bima, tokoh yang ada di Bima, tokoh kunci pasti datang. Bisa datang pada acara orang Wera, pada skupnya orang Wera, Bu ya. Skup orang Wera. Nah itu siapa saja? Apakah Harun Ar-Rasyid, apakah yang namanya Tibraya, Saleh Umar, segala macam orang yang itu datang. Jainul Arifin, semua pokoknya ada di sini semua datang. Dari situ akhirnya pada suatu saat penggantian daripada BMMB, secara aklamasi saya langsung tunjuk menjadi ketua BMMB. Ketua BMMB. Baik Sobat Inspirasi, BMMB adalah organisasi kemasyarakatan yang dimiliki orang Bima khusus diaspora yang ada di Jakarta. Jadi BMMB adalah Badan Musyawarah Masyarakat Bima dan Abu ditunjuk sebagai ketua umum ya. Untuk berapa periode Abu akhirnya? Satu periode, cuma jangkanya lama ya? Ya lama. Karena memang waktu itu belum ada persiapan untuk pergantian ya. Belum ada yang siap gitu aja. Baik. Ada lagi satu yang mungkin perlu kami kulik dari Abu, bahwa kami juga mendengar bahwa Abu menjadi salah satu tokoh yang memang menginisiasi terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa.
Mungkin bisa sedikit ceritakan apa kiprah Abu di situ? Ya, ini sangat antusias ini. Ya. Mengenai Pulau Sumbawa ini. Sebagaimana beredar di media massa, ada mana-mana di medsos, bahwa Provinsi Pulau Sumbawa itu diperjuangkan sejak tahun 2000. Sejak jadi, tahun 2000? Ya, 2020 tahun. Nah, saya waktu itu ikut juga, tetapi hanya ikut belakang-belakang tahun 2020 itu. Iya, Bu. Nah, sesudah itu berjalan sampai tahun 2012 itu tidak ada apa-apanya, hanya sekedar ngomong-ngomong ini itu yang si ini. Jadi gitu. Akhirnya saya ketemu dengan Rumah Mary almarhum Ibu Maryam. Karena saya melihat bahwa dalam pergerakan itu saya selalu hadir, kemudian ya maulah membantu gitu ya. Akhirnya oleh orang Bima, Dompu, Sumbawa, dipilihlah saya menjadi ketua pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, yang KP3S wilayah itu. Jakarta. Wilayah Jakarta. Berarti ada wilayah luar juga, wilayah NTB-nya ada ketuanya lagi berarti. NTB ada, itu baik. Ibu Maryam itu. Jadi kita sebagai cabang di sini, ibu kota yang selalu berhubungan dengan penjabat-penjabat yang berhubungan dengan pembentukan ini. Baik. Ya, seperti DPR, ya kan, Komisi 2, kemudian ke Mendagri, ke DPD semuanya. Ya, pokoknya mereka tidak perlu datang, kita aja sebagai wakil. Baik. Nah, begitu. Nah, yang kita lakukan, saya lakukan adalah yang persyaratan dari pembentuk Pulau Sumbawa itu ada undang-undangnya. Ya. Undang-undang itu saya selalu mengatakan bahwa seperti kita membuat sertifikat tanah kalau kita punya milik ada batas, ya kan? Batasnya mana? Tanda hak milikmu apa? Syarat-syarat untuk buat sertifikat apa? Ada KTP, ada KK, ya kan? Baru buat sertifikat. Ya. Begitu juga pembentukan provinsi. Secara prosedur, secara proses administrasi semua sudah dilakukan. Itu belum pernah dilakukan orang. Baik, dan berhasil dilakukan oleh saya lakukan KP3S-nya. Itu sampai selesai, sampai yang terakhir adalah ditandatangani surat SK Gubernur. SK Gubernur waktu yang itu ditandatangani oleh TGB, betul. Ke Presiden bahwa menyetujui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Artinya secara administratif semua sudah rampung 100%, cuma terbentur dengan sekarang aturan moratorium itu kali ya Bu ya? Moratorium, baik. Nah, cuman sampai sekarang tetap diperjuangkan terus karena memang ini adalah suara dan keinginan dari warga Pulau Sumbawa sendiri untuk membentuk pulau sendiri. Biar tahu bahwa itu bukan main-main, bahwa itu keinginan daripada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa yang sekarang jumlahnya tahun 2020 ini 1.450.000, diwakili, ditandatangani oleh 80% kepala desa seluruh Pulau Sumbawa. Itu yang kita kumpulkan. Baik. Nah, sudah itu ditandatangani oleh DPR masing-masing, 5 kabupaten, 4 kabupaten, 1 kota Madia, juga bupati, kemudian DPR provinsi, dan terakhir ke gubernur dengan luar biasa. Baik, dan biar kau tahu bahwa gimana Bu? Untuk mendapatkan tangan itu, gubernur itu punya cerita tersendiri. Yang mungkin akan cerita tersendiri. Kapan-kapan mungkin akan kita buka, karena itu melibatkan mahasiswa, mahasiswa Bima yang
asrama putra Mas Bima itu. Oke, berarti ini kita keep satu masalah atau satu secret ya untuk nanti diceritakan di episode berikutnya kali ya Bu ya, kalau ada kesempatan. Itu karena ini kan juga agak sensitif lah. Baik, tapi secara administrasi kita sama-sama tahu bahwa semua proses sudah dilakukan, semua persyaratan sudah dipenuhi, tinggal sekarang adalah menunggu aturan atau moratorium yang sudah disahkan oleh pemerintahan waktu itu SBY, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan cita-cita dari para sesepuh, cita-cita dari warga Pulau Sumbawa untuk membentuk satu provinsi Pulau Sumbawa bisa terlaksana dengan baik dan dalam waktu yang cepat. Baik Abunda Dokter, satu lagi Abu Dokter, untuk terakhir pada saat kemarin periode kedua dari Pak Jokowi menjadi presiden, kami sempat melihat dan membaca beberapa media bahwa Abu dicalonkan sebagai salah satu kandidat Menteri Kesehatan, kalau nggak salah Abu ya. Mungkin bisa bisa diceritakan sedikit Abu. Jadi gini, pada waktu Jokowi itu berpidato di Sentul waktu itu, pada saat kampanye, ya, beliau punya pidatonya atau kesehatan Indonesia tahun 2019 sampai 2024, judul Indonesia Sehat. Tapi yang saya lihat di situ, yang difokuskan sama dia ada dua, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mengurangi stunting. Stunting? Ya. Apa itu stunting, Abu? Stunting itu adalah anak-anak yang cebol, anak-anak yang cacat lah ya, dalam keadaan lahir ya. Baik. Jadi, nah itu yang waktu itu, wah, ini saya tertarik dengan beginian itu. Karena saya konsep itu surat, mengambil pidato-pidato beliau. Nah, kayaknya siapa tahu bisa dilirik, kayaknya cocok dengan apa yang dia itu dengan apa yang konsep apa yang menjadi visi dari baik. Ya, salah satu konsepnya adalah kalau dulu waktu zaman Orde Baru ada puskesmas keliling. Nah, kalau bisa pada periode yang sekarang, karena kematian ibu terutama itu karena terjadi di desa-desa yang tidak terjangkau dan sangat emergensi. Oleh karena itu saya punya konsep waktu itu adalah supaya periode itu membuat atau manajemen itu adalah rumah sakit keliling. Rumah sakit keliling. Rumah sakit keliling. Di situ itu yang di mana ada yang darurat, itu yang jalan. Tapi dia harus kontak dengan rumah sakit. Begitu dia datang, dia sudah langsung ditangani. Bukan ditunggu-tunggu lagi. Jadi konsep yang Abu punya udah diserahkan kepada Pak Jokowi waktu itu. Sudah. Kita masukkan. Makanya Abu masuk dalam satu kandidat, dan terakhir posisi itu akhirnya memang kan kita sama-sama tahu bahwa ditempati oleh Pak Terawan ya, Abu ya. Berarti Abu memang ada di posisi akhirnya dalam polling atau semacam kayak gitu. Ada di posisi itu. Ada memang posisi agak tinggi lah. Tinggi, tetapi ya itu namanya politik. Baik, Sobat Inspirasi, walaupun beliau tidak berhasil menduduki jabatan sebagai Menteri Kesehatan, tapi kita sama-sama tahu bahwa proses yang beliau lakukan, bahwa apa yang sudah beliau perjuangkan untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk semua lingkungannya, itu sudah sangat luar biasa. Baik Abu, untuk pertanyaan terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan tadi, masih ada beberapa pertanyaan yang merupakan titipan dari para Sobat Inspirasi, dan mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat oleh Abu ya. Baik. Yang pertama, saya akan membaca contekan, tidak apa-apa, boleh, saudara ya. Baik, ini pertanyaan titipan dari para Sobat Inspirasi. Dalam menjalankan peran sebagai seorang sanusi, seorang ayah, seorang dokter, seorang pengusaha, atau seorang organisatoris, pernahkah Om Dokter merasa ada dalam kondisi di mana dokter merasa itu sebagai titik terendah, atau titik nadir, atau titik mungkin Om Dokter merasa bahwa, aduh saya benar-benar jatuh? Pernah nggak merasakan ada di posisi seperti itu, Abu? Ada. Kapan itu? Mungkin diceritakan sedikit. Ceritanya adalah mengenai rumah sakit di depan. Rumah sakit di depan, baik. Rumah sakit di depan. Karena pada saat itu saya menganggap kurang terhadap BPJS. Tidak bisa berkolaborasi atau artinya bekerja sama dengan BPJS? Artinya saya memang belum ada niat BPJS. Oke. Nah, setelah saya lihat itu, pasien saya menurun. Tahulah kampanye pemerintah waktu itu kan masyarakat tuh sudah sekarang tuh BPJS yang dari pemerintah sendiri itu sangat banyak dan luas. Mengurangi penambahan pendapatan kita. Itu saya khawatir. Apakah rumah sakit ini saya akan
validkan. Nah itu. Jadi sempat down berarti ya? Sempat down. Oke, lalu akhirnya gimana Abu menyemangati diri? Akhirnya saya, kalau begitu prioritas kita tahun ini adalah bagaimana caranya memasuk BPJS. Oke. Nah, tetapi usaha itu berhasil. Berhasil. Nah, kenapa saya berhasil? Saya itu punya kemauan, suatu ada pegangan yang saya tidak bisa lepas dari sekarang. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, kunci ya. Pemirsa, Sobat Inspirasi, Al-Quran menjadi kunci. Apa katanya? Arat ayat 11. Arat ayat 11. Ada di sini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya kamu harus berusaha. Kalau ingin maju dan merubah dirimu sendiri. Tuhan tidak akan merubah kecuali kamu sendiri yang merubah dirimu. Nah itu. Sobat Inspirasi, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu merubah nasib sendiri. Jadi dari pengalaman Abu Dokter, ada saat beliau merasakan bahwa ada di titik mungkin jatuh, tapi beliau percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang lebih baik di depannya. Dan Abu Dokter bisa membuktikan itu dan terbukti sukses sampai saat ini. Rumah Sakit Anggrek berdiri dengan megah, berdiri dengan sukses dan melayani banyak pasien, baik BPJS maupun non BPJS ya baik Abu. Baik, ada nggak sih kira-kira bukan bayangan, cita-cita Abu yang belum kesampaian sampai saat ini? Apa kira-kira keinginan Abu yang belum tercapai? Keinginan saya pengen itu melihat Provinsi Pulau Sumbawa itu. Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk. Walaupun saya nggak ada, saya sudah titipkan sama teman-teman, juga baik orang Sumbawa ataupun teman, itu tolong untuk mobil yang ada di rumah saya di Wera itu dimasukkan ke museum. Mobil yang dipakai untuk operasional pada saat awal pembentukan KP3S itu ya? Bersama-sama kemanapun itu. Pahit getirnya kita naik mobil itu. Sampai sekarang ada di sana. Mobil tahun 2006. 2006. Masih ada sampai saat itu ya? Mudah-mudahan itu bisa menjadi catatan sejarah dari sukses terbentuknya Pulau Sumbawa, Bu ya? Ya itu saksi sejarah yang bisu ya? Yang bisu. Baik, Abu. Ada lagi pertanyaan berikutnya dari Sobat Inspirasi. Sebagai orang tua yang sukses, berikan sedikit motivasi pada para orang tua atau mungkin calon orang tua di luar sana yang ingin menjadikan apa istilah kata ya, ingin mendidik anaknya supaya menjadi anak yang sukses seperti yang dicontohkan oleh orang tuanya, Bu. Ya, seperti saya bilang tadi itu, bahwa anak itu perlu dididik dengan penghargaan. Kalau dia sekolah ya, ya itu kasih penghargaan dia. Kalau kita janji-janji harus kita tepati. Apa yang kita inginkan. Jadi anak itu tidak bisa kita bimbing sendirian, harus bersamaan dengan ibunya. Ya, nah itu lebih banyak begitu. Nah, kemudian anak itu sejak dari dini juga harus kenalkan dengan Al-Quran, juga harus dia ikuti sholat. Ya, untuk belajar itu. Jadi dengan demikian ya mereka itu tidak terlepas dari keimanan kita. Baik. Itu dia tips-tips yang disampaikan oleh Abu Dokter atas suksesnya beliau mendidik anaknya dan membentuk keluarga yang sampai saat ini alhamdulillah diberikan keluarga yang sehat, keluarga yang sukses dan insya Allah sakinah mawaddah warahmah sampai dengan akhirnya nanti Abu ya. Baik Abu, atas semua diskusi kita hari ini saya ingin saya ingin mendapat satu kalimat inspirasi dari Abu yang mungkin secara khusus diberikan kepada Sobat Inspirasi sekaligus. Kalimat motivasi apa yang kira-kira bisa Abu sampaikan? Itu sebenarnya tidak lepas dari semboyan orang Bima. Semboyan orang Bima? Maja labo dahu. Maja labo dahu. Itu aja. Maja artinya malu. Labo dan dahu takut. Dahu takut. Nah, ini kalian tuh jangan salah. Malu. Kita hanya malu kepada orang lain. Ya. Kalau kita tidak malu pada orang lain, nanti jalan kita bengkok-bengkok. Nah itu malu. Harus ada rasa malu. Berbuat yang nggak benar itu rasa malu. Betul. Nah itu. Kemudian kita berjalan lurus, ya, lurus. Kita
Kalau kita berjalan seperti itu, kita tidak takut sama siapapun. Hanya takut pada Allah. Pada Allah ya. Kenapa? Karena kita berjalan yang benar, ngapain takut? Ya kan? Tidak ada yang bisa mengginikan kita. Nah, itu sama dengan dianukan sama orang Bima. Itu sudah benar. Baik. Dahu malu. Maja, labo, dahu. Maja. Ya. Baik. Maja. Kalau tidak ada maja, ya sudah. Kalau nggak ada dahu ya juga sudah ya. Nggak ada. Baik. Oke, satu lagi mungkin terakhir Abu, kami ingin melihat bagaimana kebimaan Abu, bagaimana Abu mencintai Bima kampung halaman Abu. Mungkin bisa diekspresikan dalam bentuk nyanyi kah, atau mungkin kepatung bojo kah, atau mungkin terserah Abu. Yang penting ini menunjukkan bahwa Abu adalah benar-benar darah Bima asli, pejantan tangguh dari Bima. Lihat kamera di sana Abu. Mau nyanyi atau mau patu atau mau apa nih kira-kira? Apa ya? Nggak apa-apa, bersenandung pun nggak apa-apa. Yang penting memang ada nilai kedaerahannya atau Bimanya, Bu. Aujan desa madakai banahu. Aujan desa madakai banahu. Oke, lanjut Bu. Kamada jaku eki ngomidoho dirasai. Ya, saya kira itu aja lah. Keren, baik. Itu luar biasa, mengisyaratkan atau menyimbolkan bahwa memang beliau berdarah Bima asli dan memang apa yang memang dibawa dari Bima sampai saat ini masih beliau bawa di dalam lubuk hatinya dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ada juga satu moto yang tadi beliau sampaikan kepada kita semua, yaitu Maja Labo Dahu. Mudah-mudahan ini juga menjadi istilah pegangan bagi kita yang memang khususnya datang ke daerah rantauan untuk selalu ingat sama Maja Labo Dahu ya. Baik, Sobat Inspirasi, kita udah sama-sama tadi menyaksikan dan mendengarkan bagaimana kisah sukses dari seorang Dr. Haji Sanusi SPOG. Kami ingin satu lagi mendengarkan beliau mendeskripsikan dirinya dalam 3 kata. Baik, Abu silakan deskripsikan diri Abu dalam 3 kata saja. Ya, yang pertama itu kalau kita hidup ini jujur. Jujur. Yang kedua adalah kita harus bekerja keras. Bekerja keras. Ya, bekerja keras. Yang ketiga, dalam bekerja itu harus beriman dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Abu Dokter, terima kasih banyak kami sampaikan mungkin mewakili kru kami, mewakili juga Sobat Inspirasi yang saat ini menyaksikan SCPD Channel. Terima kasih banyak atas inspirasi, atas cerita, atas kisah yang mau Abu uraikan kepada kami semua, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Sobat Inspirasi sekalian untuk mengambil manfaat, untuk mengambil hikmah, untuk mengambil pelajaran dari kisah suksesnya Abu. Karena kita sama-sama tahu bahwa semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, semua orang bisa menempuh sukses dengan caranya masing-masing, dan ini adalah sukses caranya Dr. Sanusi, dan mudah-mudahan Sobat Inspirasi juga sukses dengan caranya Sobat Inspirasi sekalian. Sobat Inspirasi, kita sama-sama tadi sudah mendengarkan bagaimana bagaimana beliau mendedikasikan hidupnya untuk dunia kedokteran, dan terbukti anaknya yang saat ini ada 2 orang pun itu sudah menjadi dokter SPOG juga, dan beliau udah merintis rumah sakit ini berdiri, dan mudah-mudahan bisa sukses dan sampai ke depan. Tapi kita ingin mendengarkan pesan moral dari Abu Dokter sendiri. Kira-kira Abu ini berasal dari keluarga dokter, terus anak-anak pun menjadi dokter. Kira-kira apa pesan yang mau Abu sampaikan kepada Sobat Inspirasi maupun kepada penerus dari Abu sendiri? Ya, saya bercita-cita pesan pada anak cucu saya bahwa tolong rumah sakit di depan itu, rumah sakit Anggrek Mas itu yang saya rintis dari kecil sampai sekarang ini, saya pesan supaya anak cucu saya jangan rumah sakit ini hancur, bubar ya, sebelum dunia kiamat. Kalau dunia sudah kiamat, baru rumah sakit itu hancur ataupun kiamat dengan dunia. Nah, ini pesan saya. Baik. Dan ini saya sudah ekspresikan buku ini, saya sudah menggendong cucu saya di depan rumah sakit supaya beliau, anak cucu itu bisa melanjutkan. Baik Abu. Satu lagi Abu terkait kesuksesan Abu. Kami juga sama-sama udah melihat bahwa Abu udah menuangkannya dalam bentuk buku. Ya. Boleh sama-sama di sini kita lihat Sobat Inspirasi. Jadi Abu Dr. Sanusi udah menerbitkan buku autobiografi berjudul Tokoh Inspiratif Dr. Haji Sanusi SPOG, Si Gembala Kerbau. Abu Dokter mungkin bisa sedikit ceritakan mengenai bukunya? Oh, buku. Sedikit aja cerita mengenai bukunya. Buku.
Buku ini tentu cerita mulai masa kecil, sekolah saya sampai S2 ini sudah diceritakan itu mengenai pendidikan. Pendidikan ini titipan omongan dari orang tua saya. Sanusi, kalau kau mau cari ilmu ke arah barat kau. Ke arah barat? Ya, ke arah barat. Itu pendidikan. Baik. Nah, buku ini bercerita mengenai kesehatan. Ada kesehatan, karena bidang saya bidang kesehatan. Lalu? Itu, artinya tadi ada di dalam itu untuk bagaimana menurunkan kematian ibu dan anak. Cita-citanya ya, baik. Ya, ada semua di buku ini. Ya, selain dokter, selain bidang kedokteran, apa lagi yang ada di dalam buku, Abu? Nah, dalam buku ini cerita mengenai itu kerbau yang dilanjutkan juga dengan sapi itu ada di situ. Baik. Nah, dari awal saya beli ini itu ada semua di situ, tinggal dibaca saja. Baik. Nah, selanjutnya tentu kita ini sebagai manusia, ya kan, di dunia dan akhirat. Di akhirat tentu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul. Nah, saya pengen tahu apa sih yang terjadi di Timur Tengah itu. Baik. Nah, jadi seperti biasa orang biasa yaitu naik haji lah, umroh lah gitu. Tetapi saya ingin lebih tahu lagi bagaimana sih sejarah nabi-nabi sebelum itu. Dan tertuang juga di dalam buku ini perjalanannya. Saya terus terang karena fokus atau penghidupan ataupun kuburan nabi-nabi itu berada di sekitar Masjidil Aqsa. Baik. Jadi ada cerita mengenai spiritual Abu. Terus selain dokter, spiritual, kerbau atau serigala sapi, lalu apa lagi Abu di dalam? Termasuk kisah mengenai tadi KP3S juga ada di sini juga? Ada KP3S. Ada KP3S juga. Baik. Baik. Di KP3S itu saya ceritakan secara tuntas. Baik. Mengenai KP3S. Jangan dibocorkan semua, Bu. Kunci-kunci KP3S itu segala macam ada di situ. Baik. Apapun dari A sampai Z, tetapi ada misi-misi rahasianya untuk mendapatkan. Ada misi rahasia, Sobat Inspirasi. Tidak perlu kita ceritakan. Baik, Sobat Inspirasi, ini adalah buku autobiografi dari Dr. Haji Sanusi SPOG. Jadi kalau Sobat Inspirasi sekalian berminat untuk mendapatkan buku ini, kami memberikan giveaway untuk 5 orang yang pemberi komentar terbaik. Jadi silakan saksikan video ini sampai full, lalu berikan komentar di bawah ini, dan kami akan memilih secara acak untuk 5 pembaca atau 5 komen yang terbaik, dan kami akan langsung kirimkan ke rumah Anda. Sobat Inspirasi, jangan lupa subscribe SCPD Channel untuk mendapatkan cerita-cerita selanjutnya. Dari lelahnya hidup kita belajar bahwa semua yang terjadi hari ini akan berlalu. Berterima kasihlah pada proses, karena proses mengajarkan kita arti berjuang, sedih, dan bahagia.